continue. Jangan leave the meeting ya, continue. Oke, tanpa berlama-lama lagi, aduh gue bawel banget malam hari ini, nggak tahu kenapa, mungkin salah makan. Kita langsung aja menyiapkan hati kita untuk sama-sama kita mau memuji menyembah Tuhan sebelum memulai sesi pada malam hari ini. Dan mari kita siapkan hati kita dan silakan tim PW. Selamat malam teman dari tim PW. Malam hari ini mari sekarang kita siapin hati untuk just merasakan hadirat Tuhan. Meskipun kita berkumpul lewat Zoom hari ini, kita mau tenangkan hati kita dari segala pekerjaan kita tadi, mau mengucap syukur atas segala yang sudah Tuhan izinkan dalam hidup kita hari ini. Kita mau sejenak berdiam, tidak ada distraksi apapun, dan kita mau sama-sama memuji, memuliakan Tuhan, dan mau membuka hati buat sesi pada malam hari ini dengan praise and worship. Lagunya adalah I'm with you, be still. You are not alone, I'm with you. Everywhere you go, I'm there. You don't have to be afraid, I've always been the same. You are not alone, I'm with you. Every whisper I can hear is close as breathing out my name. I'm aware of everything. You are not alone, I'm with you. So be still. Be still. I am your peace. Be still. You are not alone, He's with you. Everywhere you go, He's there. You don't have to be afraid, He has always been the same. You are not alone, He's with you. Every whisper He can hear, as close as breathing out His name. He's aware of everything. You are not alone, He's with you. So be still. He is your peace. Be still. Be still. Be still. He is your peace. Be still. You are not alone, He's with you. Everywhere you go, He's there. You don't have to be afraid, He has always been the same. You are not alone, He's with you. Kita mulai panen malam hari ini dengan
tanda kemenangan kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Allah Putra, Allah Roh Kudus, terima kasih Bapa karena Engkau telah mengumpulkan kami pada malam hari ini untuk berada dalam sesi panen. Tuhan, terima kasih banyak atas segala pemberian-Mu, segala anugerah-Mu, bahwa kami masih boleh bernafas, masih boleh berkarya, masih boleh sehat pada malam hari ini Tuhan. Itu semua adalah anugerah dan bukti cinta-Mu kepada kami Tuhan. Tuhan, kami tahu di masa ini, masa-masa yang sulit Tuhan untuk banyak orang yang merasa sendirian, banyak orang yang merasa tidak putus harapan. Tapi Tuhan, kami tahu Engkau selalu bersama-sama dengan kami, dan Engkau selalu menguatkan dan menungguhkan kami Tuhan di setiap langkah kami. Kami bersyukur Bapa bahwa Engkau sangat baik dan Engkau selalu setia. Tuhan, pada malam hari ini kami juga berterima kasih karena kami boleh berkumpul bersama dengan Romo Bondi yang pada malam hari ini akan membawakan sesi panen. Tuhan tolong tuntun Romo Bondi dengan Roh Kudus-Mu, terangilah setiap perkataan, pikiran, dan hatinya Tuhan, biarlah semua yang Romo Bondi sampaikan hari ini berdasarkan oleh kebenaran-Mu saja Bapa, dan biarlah hati kami semua boleh dibukakan dan kami boleh siap menerima setiap kebenaran firman-Mu dengan baik dan boleh membekas di tanah hati kami yang paling subur, dan juga kami dapat terus berharap, beriman dan bertumbuh terus dalam Engkau. Terima kasih Bapak atas segala pemberian-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you, tim PW. Wow, setelah doa dan bernyanyi untuk Tuhan, semakin banyak lagi yang join kita pada malam hari ini. Hore! Oke, teman-teman, kita pada malam hari ini sudah kedatangan oleh Romo Bondi. Romo Bondi ini, buat teman-teman yang mungkin baru join dan belum tahu, Romo yang baru ditahbiskan bulan Mei lalu, dan langsung ditugaskan di Bojong Indah. Dan sekarang ia berkunjung ke panen sebagai apa ya, Mo? Sebagai pembicara tentunya. Kenalan dulu sama Romo Bondi, mungkin boleh di-highlight nih Romo Bondinya. Weh, udah. Oke, di spotlight. Thank you ya. Sedikit perkenalan untuk Romo Bondi. Tadi Romo Bondi juga udah sharing ya kenapa dia bisa menjadi seorang Romo gitu. Beliau telah menempuh SMA di seminari, ambil S1 Filsafat, S2 Teologi, dua-duanya di Jakarta, lalu juga sudah banyak pelayanannya juga dari 2012 sampai 2020, salah satunya pelayanan terakhirnya adalah melayani pelayanan Komisi Hubungan Antar Agama dan Kemasyarakatan di KAJ. Dari mana itu? Ada Mo, ada bocorannya. Okay. Ada bocorannya ya itulah, makanya Romo jangan terkenal. Kalau terkenal tuh ada pasti, tinggal ketik nama Romo Bondi gitu, keluar langsung di Google. Oke, langsung aja. Romo Bondi mungkin mau ada share screen? Saya di spotlight aja. Oke, teman-teman, karena Romo tidak menggunakan share screen dan PPT, teman-teman dimohon untuk menyalakan kameranya. Jadi meskipun kita online, kita merasakan adanya kehadiran bersama untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan dan pengajaran dari Romo Bondi ya. Jadi Romo Bondi nggak berasa sendiri dan ada manfaatnya juga buat teman-teman di rumah. Mungkin kita bisa lebih fokus dengan menyalakan kamera. Jadi nggak sambil goleran, nggak sambil makan ciki, makan apa. Ya sambil makan sih nggak apa-apa, tapi yang penting fokus ya. Saya udah nyiapin snack padahal. Saya nyambil makan boleh nggak? Ya boleh Romo, asal jangan bisa ngomong aja sambil ngunyah ya Mo ya. Oke, langsung aja Romo Bondi, dipersilahkan waktu dan layarnya. Thank you Valen, terima kasih. Teman-teman semua selamat malam. Yang sudah nyalakan kamera, coba dada-dada ke kamera supaya saya memastikan suaranya terdengar. Wah, mantap semua.
Walaupun di mute, saya bisa merasakan getaran semangat teman-teman sampai ke pastoran loh. Luar biasa ini. Wow, getar ya. Getar karena saya deg-degan sebenarnya. Bukan deng. Oke, pertama-tama seperti dikatakan tadi, terima kasih saya sudah diundang, diajak boleh juga berbagi cerita bersama di kesempatan panen hari ini. Semoga hari ini kita bisa saling bertukar pikiran sama tema-tema khusus yang mau kita dalami hari ini. Nah, tadi sebenarnya belum dijawab tuh pertanyaan dari Valen. Coba teman-teman, ditulis di live chat boleh. Apa sih judul atau tema panen malam hari ini? Ayo, coba teman-teman. Silahkan ditulis di live chat. Apa nih? Coba saya baca. The Dark Knight. Oke. Kalau The Dark Knight pakai K itu saya ya. Ini kan temanya. Nah, ini coba mau tampilkan di sini sekarang ya. Nah, The Dark Knight, The Catholic Church, The Tradition gitu kan. The Dark Times, Dark Knight. Gitu kan. Saya itu sampai bilang ke panitia, apakah karena temanya The Dark Times maka memilih The Dark Priest gitu kan? Nggak tahu juga ya, tapi it's okay lah. Nah, The Dark Chocolate enak ya, dan emang ya malam-malam abis kerja mungkin teman-teman sambil menyerutup segelas hangat dark chocolate pasti membuat agak lebih rileks, mungkin pundak-pundak atau pinggang yang agak kaku karena seharian duduk berhadapan dengan laptop. Semoga malam hari ini juga bisa rileks, karena kalau kita mendalami sabda Tuhan nggak rileks maka nggak enjoy, kita juga nggak dapat maknanya. Oke, karena kita akan membicarakan sesuatu yang gelap. Tuh, background-nya aja udah gelap, apa namanya, flyernya ya. Maka Romo membuat PowerPoint-nya dalam bentuk yang lebih terang, teman-teman. Nah, itu kenapa saya di spotlight, supaya teman-teman bisa ada muka saya, ada PowerPoint-nya di sini. Saya juga bisa lihat muka teman-teman. Sebenarnya sesimpel itu gitu kan. Soalnya kalau di share screen saya nggak bisa lihat muka teman-teman. Gitu. Nah, jadi The Catholic Church, The Tradition. Dan ini yang kita akan bicarakan pada malam hari ini, teman-teman. Tentu sebenarnya sih kalau misalnya teman-teman berharap, wah nanti Romo Boni akan memberikan sebuah paparan yang canggih dengan pemikiran-pemikiran yang hebat gitu, ya saya sih bukan tipe orang yang sangat pintar kebetulan teman-teman. Tapi lebih kita bisa berbagi sama-sama, kita bisa sama-sama bertukar pikiran sambil memperdalam tentang keimanan kita. Maka di awal saya mau mulai dengan Mentimeter. What is church? Apa sih itu gereja menurut teman-teman? Nah, ini udah ada QR atau misalnya mau dibikinkan link. Nih, Romo kopikan linknya di sini ya. Sebentar. Copy link. Oh, canggih banget. Nah, kalau yang ini saya harus share screen kebetulan. Kalau yang ini saya harus share screen. Aduh. Oke. Linknya sudah ada di kolom chat ya. Silahkan teman-teman masuk ke situ. Walaupun tadi diminta untuk tidak multitasking, sekarang multitasking dulu nggak apa-apa. Nanti boleh kan Mo, diajarin nih kita bikin kayak gini Mo. Oh, saya diajarin sama Mega kemarin. Oh, saya yang telat berarti. Oh, Mega. Nggak ya, bukan ya. Ya, pasti teman-teman lebih jago lah. Saya ini juga belajar kok, gitu kan. Nah, kalau sudah masuk, sudah diisi, sebentar. Kamu akan mulai Mentimeter. Prosesnya dari Yes, oke. Share screen-nya kelihatan ya? Nah, apa sih gereja? Gereja tuh ada yang bilang community, family, tempat berkumpul para... Oke, nggak selesai kalimatnya, nggak apa-apa. God's believer, authority, praying, rumah Tuhan, pengikut Kristus, buat ibadah, house of God, jemaat Tuhan, building, praying, perkumpulan jemaat Tuhan. Oke, community, family, oke, good. Ada yang bilang umat Allah, ada yang bilang gereja, the church is God, gereja itu Allah itu sendiri. Oke, gereja. Ada yang tulis Panin, Mo. Panin kan nama bank ya, Mo? Panin. Mana sih, saya belum ketemu. Itu Mo, ada. Coba ada nggak, Romo? Coba cari. Warnanya apa coba? Warna ungu kecil di samping tempat berkumpul. Panin, oh iya deng. Nggak kebalik kan, panin. Kok panin? Mungkin
Nggak Panen lagi ngurusin maksudnya. atau panen gitu kan. Typo, Habis typo. panen, oke. Praying, the church is us, oke. Reuni Tuhan, the church is reuni Tuhan. Oke, nggak apa-apa. Kita brainstorming dulu di awal. Gereja itu universal, oke. Rumah berdoa, menerima warta keselamatan gitu. Dalam ziarah menuju surga mungkin, menuju keselamatan juga bisa. Tempat bersekutu umat, house of God. Oke, masih ada lagi. Silahkan. Untuk mencari ketenangan, tempat berkumpul rumah Allah, rumah ibadat. Community, oke. Community tapi bahasa Indonesia. Komunitas bahasa Indonesianya community ya teman-teman ya. Believer, bangunan. Persatukan dalam Yesus. Oke. Tempat seru-seruan, oke. Sorry. Gereja adalah tempat seru-seruan. Benar juga sih. Kita sering kali mengadakan acara seru di gereja dan misa tuh kalau dalam saat-saat tertentu bisa mengalami keseruan juga ya. Seru dalam arti kita sedemikian excited ketemu Tuhan dalam perayaan Ekaristi di gereja, terus jadi ada sesuatu yang berkesan. Dipanggil keluar. Mission. The church is mission. Good. Kerajaan Allah. Oke. Rumah Tuhan. Komunitas. Umat Allah. Community. Saya nggak tahu kenapa tengahnya itu community dan family. Karena Mentimeter ini biasanya random. Atau mungkin ada beberapa yang mengisi hal yang sama. Oke, thank you teman-teman untuk sumbang pikirannya. Kita sama-sama sudah bertukar pikiran tentang sebuah pertanyaan. Oh, masih ada yang ngisi. Oke, what is church? Tempat seru-seruan. Oke, cukup ya. Sekarang Romo stop share screen. Kembali ke presentasi pink ini. Oke. Jadi dari pertanyaan what is church? Apa itu gereja? Untuk teman-teman sendiri sebenarnya sudah banyak hal yang teman-teman bisa ingatlah pengalaman teman-teman sebagai umat beriman, entah ada yang dibaptis dari kecil, entah ada yang dibaptis besar dan sebagainya. Nah, gereja itu bertumbuh. Gereja itu selalu kemudian berkembang dari zaman ke zaman. Itu kenapa hari ini kita mau membicarakan satu periode dalam gereja yang seringkali disebut the dark times, era kegelapan. Bahkan teman-teman, untuk sekedar gambaran atau misalnya panorama dari pembahasan kita malam hari ini, saat di mana gereja mencapai puncak kejayaannya di dalam hidup beriman dan ajaran, itu oleh dunia justru dipandang sebagai abad kegelapan, teman-teman. Jadi gereja, puncak pertumbuhan dan perkembangan gereja, itu kan dari abad ketiga, dari start tahun 300-an, ketika gereja Katolik itu ditetapkan sebagai agama resmi kerajaan Romawi oleh Kaisar Konstantinus, kemudian sampai tahun 1500, bahkan 1600-an, itu sebenarnya adalah puncak bagaimana gereja benar-benar bisa membentuk sebuah identitas. What is church? Apa itu Katolik? Apa itu kekristenan? Apa itu katolisitas? Tapi oleh dunia dipandang justru sebagai abad kegelapan. Kira-kira apa sih yang terjadi di situ? Nah, maka saya mau membagi sharing kita malam hari ini dalam 3 poin besar sebenarnya. Jadi cukup 3 pembahasan malam hari ini dan nanti ditutup dengan satu kesimpulan tentang what is church. Nah, topik yang pertama. Tapi sebelum mulai topik pertama, teman-teman boleh ambil Alkitabnya dulu. Kalau ada yang masih tradisional dengan buku, it's okay. Kalau misalnya ada yang mau dari handphone atau buka Alkitab elektronik dari laptopnya, silahkan. Karena walaupun hari ini kita akan bicara tentang sejarah gereja, tradisi gereja, tapi buat saya tetap bagaimana kita melandasinya dengan sabda Tuhan. Oke, yang pertama. The evolution of church. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20. Ada salah satu mungkin yang mau volunteer baca? Boleh kan ya, Valen? Boleh. Ayo teman-teman dibuka mic-nya. Jadi nggak saya mulu yang ngomong nih. Yes. Jangan malu-malu.
Nanti yang volunteer dapat Oke, sepeda. siapa? Saya boleh. Oke, boleh. Silahkan, Nomor Adrian. 12. Dan ke-11 murid itu, maka kita lihat ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Sampai berapa kamu? Sampai 20, 16 sampai 20. Oke. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Thank you, Romo. Yes, thank you Adrian sudah membacakan untuk kita. Di live chat juga sudah dibantu oleh Kakak Jennifer Anggawan. Sudah menuliskan, mungkin teman-teman ada yang Alkitabnya kebetulan agak susah dijangkau, it's okay. Nah, dari ayat tadi, mari kita jadikan framework atau kita jadikan kerangka berpikir dalam membaca kalimat yang saya tuliskan di slide saya. Oke. Gereja dalam perkembangan waktu mengalami proses evolusi. Justru dalam perjumpaan antara gerakan religius, politik, kegerejaan, penghayatan iman. Ini satu poin. Jadi gerakan religius, politik, kegerejaan, penghayatan iman dengan konsep tentang otonomi manusia, sekularisasi, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi teman-teman, kalau saya boleh bagi dua ya. Saya bagi dua bagi dua poin besar. Perjumpaan antara gerakan religius, politik, kegerejaan, penghayatan iman. Ini satu poin. Dan poin yang lain adalah, saya kasih warna, jangan hijau hilang nanti. Saya kasih warna merah. Tentang otonomi manusia, sekularisasi, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Oke. Kata kuncinya adalah, kata kunci dari perjumpaan dua hal ini adalah yang kita sebut sebagai perjumpaan. Bicara soal perjumpaan, teman-teman yang terkasih, bacaan tadi rasanya menjadi pendasaran untuk kita semua bahwa Yesus dalam amanat perutusannya kepada para murid itu justru meminta orang-orang Kristiani, para pengikut Kristus, untuk berjumpa dengan dunia. Kata-kata Yesus jelas di sini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Pergi, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa. Semoga kita di sini cukup bisa hati-hati membaca ayat ini, bahwa Yesus tidak meminta para murid menjadikan orang-orang itu Katolik atau Kristen, tapi meminta mereka, para murid, membaptis orang-orang supaya dibaptis kan dilahirkan kembali ya, di-refresh cara berpikirnya, supaya menempatkan Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam hidupnya. Jadi pertama-tama Yesus mengajak kita untuk berjumpa dengan dunia, lalu dalam perjumpaan dengan dunia, bagaimana dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kemudian cara kita berhadapan dengan banyak hal di sekitar kita, kita punya cara berpikir dengan penyertaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam hidup kita. Maka, dari kalimat yang Romo tulis di sini, perkembangan gerakan religius, politik kegerejaan, penghayatan iman,
itu kemudian bertemu atau berhadapan langsung dengan perkembangan di luar gereja yang bicara tentang, oh manusia itu nggak perlu Tuhan kok. Karena kalau misalnya orang-orang berpikir bahwa manusia di bawah naungan agama atau di bawah kepercayaan akan Tuhan, itu kan nggak otonom, hidupnya dikendalikan oleh Tuhan. Maka manusia kehilangan kemanusiaannya. Kira-kira itu kalimat orang-orang yang memperjuangkan otonomi manusia. Atau sekularisasi, bahwa menganggap bahwa dunia itu ya sekarang, present day ini, bahwa nanti ada dunia setelah kematian, bahwa kita berasal dari suatu situasi di mana kita bersatu dengan Allah kemudian sampai ke dunia, itu nggak benar. Karena dunia yang ada, yang real, yang bisa kita rasakan sekarang. Itu orang-orang yang berpikir tentang sekularisasi, tentang hal-hal yang sifatnya duniawi saja. Dan yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan. Pada zamannya, perkembangan ilmu pengetahuan itu ingin mengatasi agama. Ingin supaya kepercayaan itu nggak penting, tapi ilmu pengetahuan lebih penting. Salah satunya misalnya, agama itu dalam waktu 1.500 tahun mempercayai bumi itu datar, teman-teman. Oke, ini jadi agak seru nih. Kalau sekarang teman-teman, atau enggak sekarang, ini beberapa periode yang lalu sempat ramai tentang pembahasan dunia datar, bumi datar gitu ya. Agama Katolik 1.500 tahun, bayangin aja, percayai bumi itu datar. Bahwa itu ada di dalam tradisi agama kita. Bahwa kemudian ada seorang ilmuwan yang kemudian menciptakan sebuah gagasan dengan judul heliosentris. Bahwa ternyata bumi tadi itu datar ya. Jadi bayangan kosmologi zaman dulu itu bumi itu datar, kemudian bentuknya datar, di atasnya ada kubah begitu ya. Kubah itu tempat isi air, lalu ada planet-planet di atas. Dan bumi adalah pusat dari alam semesta. Tapi ternyata dari penelitian astronomi sederhana zaman itu oleh Galileo Galilei, kemudian ketahuan bahwa bukan bumi pusatnya, orang bumi juga mengitari benda langit yang lain, yaitu matahari. Kemudian dalam perkembangan ilmu astronomi kemudian diketahui bahwa matahari pun bukan pusat dari alam semesta. Alam semesta semua bergerak. Gitu kan. Nah, itu yang kemudian itu yang kemudian membuat kita berpikir bahwa ternyata ilmu pengetahuan dan agama itu saling berdialog satu sama lain. Ya, Nicolaus Copernicus, saya diingatkan namanya. Tadi saya tiba-tiba lupa. Nicolaus Copernicus yang mengembangkan gagasan tentang itu. Dan itu salah satu bagaimana perjumpaan antara ilmu pengetahuan dengan keagamaan. Dalam situasi itu, dalam situasi berjumpa, kerap kali muncul gesekan. Dan dalam situasi gesekan itu kemudian, tidak jarang kemudian gereja seakan-akan seperti tinggi hati ya. Maksudnya dalam artian sombong bahwa nggak bisa dong ada sesuatu yang di luar gereja, nggak bisa ada perkembangan lain-lain di luar gereja. Itulah sebabnya, teman-teman yang terkasih, pada abad ke-3 sampai abad ke-16, itu dunia ilmu pengetahuan itu menyebut periode itu sebagai abad kegelapan. Kenapa kegelapan? Karena seakan-akan, saya bilang seakan-akan karena nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Seakan-akan gereja itu menentang otonomi manusia, gereja itu menentang sekularisasi, dan gereja menentang perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi yang penting tuh agama, yang penting tuh kita sama Tuhan. Yang namanya ilmu pengetahuan, yang namanya pembahasan tentang dunia, yang namanya kemudian mencari jati diri manusia yang sejati itu nggak penting. Itu terjadi pada periode itu. Kenapa itu bisa terjadi? Pertanyaannya sekarang. Itu terjadi karena di dalam tubuh gereja, di dalam tubuh tradisi Katolik, sedang ada usaha besar untuk benar-benar mewujudkan seperti yang ayat kita dengarkan tadi. Jadi secara sempit, orang-orang Katolik pada zaman itu memandang bahwa oke, kalau mau menjadikan semua bangsa murid Tuhan, maka harus jadi ketat orang Katolik yang beragama dan sebagainya. Waktu itu pemahamannya seperti itu. Karena identitasnya sedang mau dibentuk. Gampangannya nih teman-teman ya, waktu teman-teman masih muda, gitu kan. Teman-teman mungkin ya umur-umur SMP, let's say SMA gitu kan.
sangat penting dengan namanya identitas diri ya. Bahwa, oh ya gua, misalnya saya gitu ya, gua seorang Bondi ya harus punya gaya sendiri yang keren misalnya gitu. Dikasih tahu orang nggak mau, ditegur orang tua nggak mau, bahwa ini kan gaya gua gitu. Nah, bisa dibayangkan bahwa agama Katolik waktu itu seperti itu. Lagi pengen menciptakan sebuah citra diri, sebuah identitas, ini gua, ini saya, ini gereja. Sehingga hal-hal di luar gereja dianggap jelek, hal-hal di luar gereja dianggap buruk, bahkan dianggap berlawanan dengan ajaran gereja. Nah, akan tetapi dalam perjalanan waktu kemudian disadari bahwa gereja tidak hanya perlu berubah dalam perjumpaan, tapi juga perlu sampai pada poin yang kedua, kontribusi. The contribution of church. Oke, kita lompat sekarang dari Matius 28 ke Matius 10. Oke, Matius 10, 16 sampai dengan 20. Ada lagi yang mau gantian berbagi, bantuin Romo untuk baca? Yang lain sekarang. Yuk, yang lain gantian. Ya, Boleh, Rosi, silahkan. Matius 10 ayat 16 sampai 20. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai satu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Sekian, Romo. Thank you, Rosi. Rosiana atau Rosi panggilannya? Rosi, tapi takutnya suka nyaru sama Romo Rosi di Oh satu gitu, orang oke. juga. Jadi, Rosi versi perempuan ya? iya, Mo. Ya nggak apa-apa. Di Kenal, sini Mo. Bondi juga nyaru sama Biondi sebenarnya. Tapi Karena kan Biondi sebenarnya sama-sama laki-laki gitu, Mo. Oke, siap. Oke, Ya. thank you Rosi. Ya, terima kasih sudah dibacakan kutipan dari Matius 10 ayat 16 sampai 20. Nah, kembali dalam situasi tadi ya, di mana gereja itu seperti bergesekan dengan dunia dalam perjumpaannya. Ternyata Yesus itu sudah memperingati jauh sebelum Yesus mengutus para muridnya yang hendak berjumpa ke dunia. Yesus sudah memperingati bahwa waspadalah terhadap semua orang. Yesus memperingati gitu. Bahkan Yesus berkata, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Jadi Yesus sangat tahu dan mungkin Yesus sudah membayangkan bahwa kelak nanti bagaimana kebiasaan hidup Kristiani itu akan ditawarkan kepada dunia. Itu pasti akan ada gesekan. Gesekan itu bisa ke dalam, gesekan itu bisa keluar. Gesekan ke dalam misalnya. Gesekan ke dalam itu misalnya kemudian perjumpaan dengan dunia menjadi ekses atau terjadi sebuah penyelewengan. Ketika gereja mulai kenal uang, ketika gereja mulai kenal kekuasaan, ketika gereja mulai mengenal yang namanya kemudian iri hati, itu terjadi teman-teman di dalam tradisi gereja. Bagaimana korupsi di dalam gereja, bagaimana dulu pada zamannya jadi paus, jadi uskup itu rebutan. Jadi pernah ada suatu masa di dalam gereja yang namanya pengen jadi uskup, jadi paus itu rebutan. Dan bahkan menjaga klan tertentu itu terjadi ketika gereja sudah terlalu erat dengan dunia sebenarnya. Ketika gereja sedemikian melembaga menjadi organisasi, ternyata terjadi ekses ke dalam. Ekses keluar itu seperti yang terjadi tadi ketika Romo jelaskan di slide pertama. Bagaimana kemudian gereja seperti dalam tanda kutip ya, mengkafirkan segala sesuatu yang tidak berbau gereja. Nah, dalam situasi itu ternyata masih ada orang-orang di dalam gereja yang cukup punya kepekaan di dalam kebiasaan mereka berpikir dan mengembangkan iman. Sehingga dalam slide ini Romo menulis,
Gereja memiliki banyak kontribusi yang berhubungan dengan peradaban, kebudayaan, alam pikiran politis, ekonomis, filosofis, dan teologis. Itu apa, Romo? As is itu kan? Kok kayaknya susah semua istilahnya. Oke, kita mulai dari yang paling belakang, teologis. Teologis adalah pembahasan tentang Allah. Ini kalau kita bicara teologis, pasti nanti nggak jauh-jauh dari bagaimana tafsir kitab suci, bagaimana ajaran-ajaran gereja. Dan di situ wajar ya bahwa gereja memiliki kontribusi terhadap hal-hal yang berbau gereja. Oke, itu wajar. Nah, sekarang filosofis. Ternyata teman-teman, banyak para pemikir awal itu ternyata adalah anak-anak gereja. Teman-teman kalau pernah dengar nama orang René Descartes, bapak pemikir modern yang berpikir dengan sebuah slogan cogito ergo sum, bahwa manusia itu benar-benar ada karena dia berpikir, bukan karena Tuhan, bukan karena orang lain, bukan karena dilahirkan, tapi bagaimana eksistensi manusia itu karena dia berpikir. Nah, ternyata René Descartes itu juga orang gereja. René Descartes itu merupakan salah satu murid dari biara yang kemudian mampu berpikir dan menjadi pengajar begitu. Jadi banyak prinsip-prinsip filsafat yang berkembang sekarang itu lahir di gereja. Ekonomis, gimana ceritanya gereja itu ternyata punya sumbangan di dalam dunia ekonomi. Teman-teman yang terkasih, gereja itu dalam perkembangannya, itu kan yang tadinya gereja itu hanya terpusat di gereja, di bangunan gereja, kemudian berkembang menjadi ada biara-biara yang berada di tengah masyarakat. Nah, di dalam biara-biara itu ada pengelolaan ekonomi yang mengharuskan orang-orang di biara itu hidup tidak tergantung terhadap umat. Seperti misalnya memelihara aset dalam bentuk sapi mungkin, aset dalam bentuk ladang, dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu, kemudian pengelolaan keuangan supaya tetap bisa makan, bagaimana menabung dan sebagainya, dipelajari oleh masyarakat di sekitarnya. Nah, sistem seperti ini yang kemudian ternyata gereja punya sumbangsi di dalam perkembangan dunia. Alam pikiran politis. Tahukah teman-teman bahwa banyak struktur-struktur pemerintahan itu sebenarnya bercermin dari gereja. Bagaimana ada pemimpin, terus ada menteri, bagaimana terus ada kepala daerah, itu kan mirip seperti keuskupan, punya romo-romo kuria, pembantu uskup, kemudian ada paroki-paroki sebagai misalnya gubernur-gubernur di daerah. Jadi pemerintah itu belajar dari gereja. Dan kebudayaan peradaban itu juga yang penting. Bahkan ada salah seorang sejarawan gereja mengatakan Eropa tidak mungkin terbentuk seperti sekarang tanpa gereja. Maka sebenarnya pertanyaannya, salah satu yang penting juga, gereja itu memulai yang namanya tradisi pendidikan, teman-teman. Jadi pada zaman abad pertengahan, gereja itu memulai sebuah tradisi pendidikan iman. Dan pendidikan awalnya cuma boleh buat frater-frater dan romo-romo. Jadi dalam perjalanan menjadi frater, dalam perjalanan menjadi romo, disadari bahwa romo ini perlu dipersiapkan. Maka mereka mendapat pendidikan. Pendidikan itu pertama-tama adalah pendidikan keagamaan, dan yang kedua pendidikan humaniora. Ars Nova, kalau teman-teman pernah dengar di Prancis itu berkembang sebuah pendidikan namanya Ars Nova. Hal yang baru, yaitu pendidikan humaniora. Di situ belajar bagaimana tentang kemanusiaan, belajar tentang seni, dan sebagainya. Nah, di situ kemudian ternyata sekolah atau pusat pendidikan itu berkembang. Bangsawan-bangsawan mulai menitipkan anaknya untuk sekolah di sana. Dan kemudian yang terakhir, akhirnya banyak orang akhirnya punya pendidikan, bisa mengalami pendidikan dan sebagainya. Jadi kemudian gereja itu berkontribusi pada hal-hal itu. Tentang pendidikan, peradaban, kebudayaan, alam pikiran politis, ekonomi, filsafat, dan teologi. Nah, dalam usahanya untuk berkontribusi di tengah dunia, akhirnya gereja membentuk hal ketiga yang mau menjadi pembahasan kita, yaitu the community of church. Akhirnya gereja menjadi keluarga. Oke, ayat terakhir yang mau kita dalami hari ini. Silahkan teman-teman, kita lompat ke kitab Yohanes, bab 20 ayat 30 sampai 31. Kemudian lanjut di bab 21 ayat 25. Ada yang mau volunteer baca? Ada yang sudah ketemu? Boleh dibuka mic-nya.
bantu Romo Body baca. Valen, Romo minta beberapa menit lagi ya. Iya, nggak apa-apa Romo. Beberapa menit, mau berapa lama? Sampai ya 4-5 menit lagi. Ya, masih banyak waktunya Romo, tenang aja. Ya, boleh Siapa yang mau teman-teman baca? dibantu baca. Memang lagi ya, saya lagi ya. Oh ya udah, Adrian lagi. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Baru lagi tuh. Tetapi Sudah tetapi kan ini kan ayat 30 kan? ya 30 dan 31. Oh iya, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Oke. Terus ayat apa lagi? Ayat bab 21 ayat 25, Adrian. Bab 1 ayat 25. Oke, nomor 1 udah ayat 25. Oke, saya selesai. Loh apa? Ayat 25. Musik nih. Musik ayat 25 ya. Oke. Masih banyak hal-hal lain lagi yang dibuat oleh Yesus. Tetapi jika kalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Thank you, Romo. Yes, thank you Adrian. Oke. Apa yang kesamaan apa yang ada di dalam dua potongan ayat ini, teman-teman yang terkasih? Bahwa Yesus mengatakan masih banyak tanda, masih banyak hal-hal lain gitu kan. Bahwa ternyata yang namanya peziarahan gereja di dunia itu tidak pernah berhenti. Di situ Romo menuliskan di dalam slide, komunitas gerejawi semakin menemukan identitas dan gambaran dirinya dalam interaksinya dengan dunia. Jadi kembali ke awal ya, kalau kita mau tarik benang merah ya. Dulu Yesus meminta para murid berjumpa dengan dunia. Ternyata perjumpaan dengan dunia terjadi gesekan. Nah, dalam situasi terjadi gesekan, ternyata gereja juga punya kontribusi nih. Nggak selalu jelek, tapi ada hal baik juga yang terjadi. Nah, maka komunitas gereja, seperti yang kita baca dalam ayat tadi, masih banyak tanda lain, masih banyak hal-hal lain. Itu hanya bisa terbentuk kalau gereja mau berjumpa dengan dunia. Tentu yang namanya berjumpa dengan dunia pasti terjadi sesuatu yang kemudian tidak selalu sesuai. Entah gesekan, entah penyelewengan dan sebagainya. Akan tetapi di ayat 31 kita lihat di sini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Bahwa akhirnya perjalanan gereja sebagai komunitas bertemu dengan dunia itu kemudian membuat kita semakin beriman. Maka gereja kalau misalnya hanya berdiam diri, oke lah Romo kalau gitu saya jadi gereja yang nggak ketemu dunia aja deh, biar nggak perlu terjadi hal-hal buruk. Bukan itu juga maunya Yesus. Yesus tadi kan mengatakan hendaknya kita cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Itu yang perlu kita lakukan di hadapan dunia. Dan gereja menyadari itu, bahwa semakin berinteraksi dengan dunia, di situ gereja untuk terus memurnikan diri sehingga semakin sesuai dengan apa yang diinginkan Yesus. Bukan soal kelembagaan saja, bukan soal organisasi saja, tapi benar-benar hidup dalam sebuah kesadaran bahwa kita ini dibimbing Bapa bersama Putra dan bersama Roh Kudus. Nah, dalam situasi itulah kemudian gereja bertumbuh terus. Teman-teman kalau pernah dengar sebuah istilah dalam bahasa Latin, Ecclesia semper reformanda. Sekali lagi Romo ulang, Ecclesia semper reformanda. Ini adalah sebuah pedoman, sebuah slogan yang muncul pada Konsili Vatikan kedua di mana gereja akhirnya sampai pada sebuah keyakinan. Gereja hanya bisa menjadi gereja, Ecclesia itu artinya gereja.
Gereja semper senantiasa reformanda, berubah, senantiasa berkembang. Maka gereja ketika tidak berkembang, mati. Gereja ketika tidak bertemu dunia, justru mati. Dalam tantangan-tantangan itulah gereja bertumbuh dari waktu ke waktu. Kayak misalnya salah satu contoh, tahukah teman-teman, hak asasi manusia itu pertama-tama tumbuh dari ajaran gereja yang mempercayai bahwa setiap manusia adalah citra Allah. Imago Dei, the image of God. Bahwa karena manusia itu adalah citra Allah, maka kita perlu memperlakukan manusia lain sebagaimana Allah ada di dalam diri mereka. Itu salah satu contoh bagaimana gereja akhirnya dealing with the world. Akhirnya gereja bukan hanya gontok-gontokan dengan dunia, tapi membentuk sebuah relasi saling melengkapi satu sama lain. Dan itu hanya bisa terjadi kalau dalam perjalanan kita itu benar-benar bisa jalan bersama Yesus. Seperti lagu ini, kita nyanyi sedikit supaya nggak ngantuk teman-teman. Oke, ini lagu yang teman-teman semua pasti tahu ya. Dan sebuah lagu di mana kalau misalnya kita dalami maknanya baik-baik ya, bukan cuma sekedar lagu Ben Aiman yang membuat kita senang-senang, tapi benar-benar bermakna dalam hidup kita, baik itu secara pribadi maupun dalam hidup gereja. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Boleh goyang kiri kanan? Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Luar biasa. Tepuk tangan buat teman-teman panen. Wah, diajak nyanyi teman-teman panen, gitarannya sampai pastoran. Hanya bergoyang karena pasti sangat menghayati gitu ya. Nah, slide terakhir dari Romo teman-teman. Tadi kan kita udah belajar bagaimana gereja itu berjumpa dengan dunia. Dalam situasi plus minus yang terjadi, ada kontribusi juga terhadap dunia dan membentuk sebuah komunitas bersama dunia. Nah, dalam perannya di dunia, gereja akhirnya punya 5 tugas. Jeng, tulisan apa ini Romo? Ayo, ada nggak yang bisa bantu Romo mengartikan tulisan yang ada di depan ini? Atau ada yang boleh yang tahu Romo nggak? Ini tulisan dengan huruf bahasa apa deh? Ada yang tahu ini bahasa apa? Rusia. Bukan Rusia dong. Bahasa Latin. Ya, ada yang bilang bahasa Sokovia. Jangan ada yang nulis bahasa Wakanda ya teman-teman ya. Ini bukan bahasa Wakanda. Iya, Yunani teman-teman. Oke, ada yang tahu nggak? 5 kata yang Romo tulis di depan ini, apa sih artinya sebenarnya? Itu paling atas Ethiopia ya, Romo? Bukan Ethiopia. Itu yang depan itu lambda. Lambda, kalau teman-teman anak IPA itu kan tahu lambda ya, yang bentuknya seperti L. Tapi ketika menjadi huruf kapital, dia bentuknya seperti A. Itu lambda bacanya. Ketiga kalau nggak salah diakonia. Good, betul. Ketiga itu diakonia. Segitiga itu delta. Delta, iota, alfa, konia, dan seterusnya. Oke, terima kasih Christian Kevin. Tepuk tangan untuk Christian Kevin sudah membantu kita semua. Itu ada yang jawab. Jennifer 4 Anggawan. koinonia. Ini kenapa ada yang bilang itu Amitabha ya? Mohon maaf nih. Oke, keempat koinonia. Good, itu koinonia. Yang keempat. Yang kelima martiria. Kelima martiria. Nah, 1 dan 2 apa nih? Ayo. Google dulu, oke. Nah, pertama liturgia. Liturgia tulisannya. Oke. Liturgia. Dan yang terakhir? Yang kedua?
Huruf depannya K. Columbia. Bukan Columbia. Belakangnya Nia tuh udah jelas tuh. Terus ada Omega di situ, berarti Onia. Itu apa? Ayo. Ada yang tahu yang kedua apa? Koinonia. Good. Terima kasih Denny Hartanto. Waduh, orang Cinere. Good. Nggak malu-maluin Cinere lah kalau gini. Jadi udah ada yang jawab, Mo. Koinonia Masa nomor belum? 4. Kebalik nggak, Mo? Oh, salah yang keempat. Koinonia kedua ternyata. Sorry, Romo salah. Yang keempat, berarti yang keempat. Nah, itu dia Priscilla. Sore, lengkap sudah. Thank you, Kerikma. Tepuk tangan buat teman-teman panen. Lihai membaca tulisan Yunani atau lihai cari di Google sama aja. Sekarang informasi juga ada di Google soalnya. Jadi kalau Romo ulang, yang pertama liturgia, yang kedua koinonia, yang ketiga diakonia, yang keempat kerikma, yang kelima martiria. Ini adalah 5 tugas gereja yang direfleksikan dari semua bacaan di surat Paulus. Jadi kalau teman-teman nanya, Romo ini dasar Alkitabnya di mana? Ada di semua surat Paulus, tersebar di mana-mana. Dan 5 tugas gereja ini yang kemudian membuat bagaimana gereja hidup di dunia. Apa sih satu-satu menjelaskan singkat ya? Liturgia adalah worship, adalah sebuah liturgi, sebuah penyembahan, sebuah ungkapan syukur keagamaan kita pada Tuhan. Bahwa gereja itu tugasnya adalah bagaimana membawa dunia ini sebagai sebuah bentuk penyembahan, sebagai sebuah bentuk syukur. Bahwa segala yang kita lakukan adalah sebuah bentuk penyembahan, puji-pujian. Bukan hanya worship terkait liturgi di gereja, tapi hidup kita ini menjadi sebuah worship. Yang kedua, koinonia, atau dalam bahasa Inggris communion. Jadi setelah kita memuji Tuhan, kita ingat bahwa, oh ternyata kita tidak sendiri. Kita memuji Tuhan dalam kebersamaan. Maka gereja itu sangat kuat dengan konsep persekutuan atau communion. Nah, dalam pemujaan bersama-sama itu, dalam hidup kebersamaan yang memuji Allah, akhirnya terbentuklah sebuah diakonia atau pelayanan, atau bahasa Inggrisnya service. Pelayanan itu muncul setelah kita memuji Tuhan, lalu kita tergerak untuk berkarya di tengah dunia. Pelayanan itu dalam bentuk hal konkret disebut pelayanan, dalam bentuk kata-kata akhirnya disebut sebagai kerikma atau pewartaan. Karena gereja juga perlu mewartakan kebenaran, perlu mewartakan yang baik di tengah dunia. Dan yang terakhir adalah martiria, menjadi saksi. Karena pada akhirnya yang namanya worship, yang namanya komunian gereja, yang namanya service dan proclamation itu hanya bisa terjadi kalau martiri. Bahwa ternyata ketika orang lihat, orang Katolik tuh hidupnya baik ya, orang Katolik tuh kalau kerja dia total tapi jujur, orang Katolik itu dalam belajar dia sungguh-sungguh dan benar-benar maksimal. Itulah kesaksian. Dan 5 hal ini teman-teman, liturgi, persekutuan, pelayanan, pewartaan, dan kesaksian menjadi tugas gereja. Maka di akhir sharing Romo malam hari ini, Romo cuma mau bilang, kalau di awal tadi kita sama-sama brainstorming ya, apa sih gereja, what is church? Maka malam hari ini kita bisa kemudian sedikit punya sebuah wawasan baru. It's not about what, it's about who. Jadi kalau kita masih bertanya, malam hari ini semoga kita bisa bertanya, gereja itu siapa? Karena kalau kita melihat bahwa diri kita pun bagian dari gereja, bahwa gereja adalah kita, maka kita akan menyadari gereja sebagai sesuatu yang organik. Artinya, senantiasa bertumbuh, senantiasa belajar, mungkin jatuh tapi boleh bangun lagi, mungkin gagal tapi boleh bangkit lagi. Dan kita adalah gereja. Dan gereja itu siapa? Gereja itu adalah kita. Kitalah yang menentukan gereja kita ke depannya. Begitu dari saya, teman-teman yang terkasih, teman-teman panen semuanya. Sekali lagi, terima kasih, Tuhan memberkati.
Amin. Thank you Romo. Boleh tepuk tangan virtual buat Romo Bondi teman-teman. Yeay, sama buat Tuhan juga ya. Amin. Thank you Romo buat penjelasannya tentang kebobrokan gereja nih. Wah, jadi makin terbuka lah dengan apa yang terjadi di saat kita semua belum lahir. Saya juga belum lahir kebetulan. Iya. Kirain udah Romo, terus nyusup ke masa depan. Enggak ya? Jadi ya kurang lebih berarti tadi ada yang jawab what is church? Church is us ya. Berarti mendekati jawabannya. Mendekati. Luar biasa. Bisa membaca pikiran Romo Bondi. Atau saya yang nulis tadi ya? Enggak, ada yang bukan. Jangan-jangan. Enggak. Tadi teman-teman yang nulis. Oke, thank you Romo. Benar-benar dibukain ya teman-teman. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, mungkin saya mau mengingatkan lagi untuk teman-teman yang Mega udah ganti namanya jadi absensi. Buat teman-teman yang belum, yang mungkin baru pertama kali datang, bisa mengisi link G-Form untuk pendataan absensi ya. Jadi ini bukannya memaksa, sifatnya nggak memaksa, tapi kita pengen lebih dekat lagi sama teman-teman supaya kita bisa membagikan informasi mengenai panen. Jadi kita bisa kasih linknya panen setiap minggu kalau ada panen atau acara apapun berkaitan dengan panen maupun kegiatan-kegiatan gereja lainnya, supaya kita makin bisa lebih aktif ya untuk tadi nih menghayati 5 tugas gereja tadi. Jadi saya kita karena ada pertama juga harus ngisi berarti ya. boleh Romo, silahkan. Ya tapi sebenarnya OMK sih Romo. Apakah Romo OMK? Oh gitu ya. Masih sih, kebetulan masih. Oke. Oh masih, berarti Romo masih muda banget ya? Nah coba tebak umur Romo. Saya tuh yakin di panen ini ada yang lebih tua dari saya sebenarnya. Mau 28 ya? 28. Oke, clue-nya sio saya monyet. Oh, ini 28. 27. Saya kelahiran 92, tapi karena masih di akhir bulan usianya, ulang tahunnya. Ya udah 29 deh, umur saya deh. Di akhir tahun, maka sekarang berarti umurnya berapa ya? 29 lah, mau 29. 28. Nyaris 29. Lebih atas lah, mau kasih follow. Ada yang lebih tua dari saya pasti, coba ngaku di sini. Banyak mau, banyak. Banyak Romo, ya udahlah ya. Yang penting kita masih di bawah 35 gitu ya. Kapan lagi punya Romo yang lebih muda daripada OMK-nya? Iya, betul banget. Tapi tetap meskipun lebih muda, inilah keuntungan jadi Romo teman-teman. Harus dihormati. Enggak gitu kok. Enggak harus kok. Nggak boleh kurang ajar sama Romo. Jadi teman-teman kalau mau di respect jadi Romo ya. Oh enggak, salah. Kalau saya yang kurang ajar boleh nggak? Jangan juga ya. Iya Romo, kan Romo harus menjadi martir. Kalau kita yang kurang ajar ntar ngaku dosanya malah mau Boni juga ya. Oh iya boleh. Bisa saya adalah saya kurang ajar sama Romo gitu. Aduh, oke. Itu ya teman-teman, jangan lupa diisi linknya. Mungkin admin bisa share lagi. Dan yang belum menggunakan nama lengkap, boleh dilengkapin namanya, karena kalau tidak lengkap, kita nggak bisa ngisi absen gitu. Ya, tadinya mau Jayus, tapi nggak kepikiran. Apa sih? Oke. Ya, thank you Jennifer. Itu ya, diisi linknya. Dan untuk teman-teman yang masih mau bertanya, silahkan bertanya di Slido atau langsung aja membuka mic-nya dan langsung tanya ke Romo Bondi. Ada? Adakah yang mau bertanya? Ini menarik banget nih mengenai gereja ya. Sebenarnya banyak banget sih mau pertanyaannya. Mungkin nggak cukup ya dibahas kayak cuman 1 jam ini di satu sesi panen ini doang gitu. Kayak pasti banyak banget yang Romo mau sampein kan. Waktu panitia bilang ke saya temanya ini kan, saya bilang, ini jam 2 pagi juga nggak kelar ini. Nah, karena pasti. Nah, oke, silahkan Denny. Mo, ya. Kalau menurut yang saya pelajari dulu kan perpecahan dari Kristen menjadi ada Protestan dan segala macam itu kan dari zaman kegelapan ya Mo ya. Salah satunya Martin Luther itu. Apakah ada keinginan lagi dari sisi Katolik itu untuk mempersatukan lagi gitu Mo? Atau
gimana gitu maksudnya ya? Gitulah mau ngerti kan ya mau ya. Ya, thank you. Thank you. Mau ditampung apa langsung gas saja kalian? Boleh langsung dijawab. Langsung aja Mungkin ya. ditambah sama di Slido ada pertanyaan yang mirip ya, Mo. Jadi apa yang membuat mungkin dari pertanyaan Denny tadi, kan tadi Denny bertanya pemisahan dari kekristenan itu sendiri kan, jadi Kristen Katolik dan Lutheran gitu. Nah itu maksudnya kenapa bisa apa tadi pertanyaan Denny, apakah Katolik tadi mau menyatukan kembali, dan ini ada pertanyaan yang mirip, kenapa Katolik menyatakan bahwa dirinya adalah gereja pertama dari sebuah gereja gitu. Katolik itu sebagai gereja yang didirikan oleh Yesus, mungkin itu bisa jadi satu. Ya, terima kasih. Terkait dengan gereja Protestan, kalau pertanyaannya ya sesederhana apakah mau menyatukan lagi? Iya. Jadi teman-teman di abad ke-16 ya 16-17 itu kan terjadi perpecahan gereja. Sebenarnya itu skisma kedua. Skisma kedua di dalam sejarah gereja Kristen. Karena skisma itu apa? Skisma itu perpecahan gitu ya. Karena skisma pertama itu terjadi tahun 1054 kalau nggak salah saya. Itu perpecahan gereja terbesar pertama antara gereja barat dan gereja timur. Gereja Roma dan gereja sekarang menjadi gereja ortodoks ya. Waktu itu pusatnya di Konstantin atau sekarang menjadi di Turki. Itu perpecahan pertama tahun 1054. Kalau perpecahan di tahun 1054 itu alasannya adalah terkait ajaran gereja. Jadi agama Katolik itu, Katolik Roma, mempercayai struktur Tritunggal itu bentuknya adalah segitiga terbalik. Allah Bapa di atas, lalu di bawah Roh Kudus. Sementara gereja Ortodoks atau gereja Konstantin itu mempercayai struktur Tritunggal itu bentuknya segitiga. Allah Bapa di atas, lalu di bawah Putra dan Roh Kudus. Nah, itu yang kemudian diskusi nggak selesai-selesai, akhirnya gereja Roma pisah sama gereja Konstantin. Nah, kalau mau dijelasin itu tentang apa, sebaiknya jangan sekarang, karena itu panjang sekali. Tapi singkat cerita bahwa perpecahan 1054 antara gereja Katolik Roma dan gereja Katolik yang sekarang menjadi Ortodoks, itu karena pendasaran iman. Tapi selebihnya sama, dan relasinya baik sekarang. Nah, kalau gereja Protestan di abad ke-16, abad ke-17, itu sebenarnya perpecahan yang terjadi besar-besaran. Bukan hanya Martin Luther, tapi teman-teman kalau pernah dengar orang-orang bernama Zwingli, bernama Calvin, terus juga yang terjadi dengan gereja Anglikan Henry ke-7 atau ke-8 kalau nggak salah, di Inggris, itu juga perpecahan yang terjadi di masa yang sama. Kenapa itu bisa terjadi? Karena waktu itu, singkat cerita, gereja korup. Gereja korup. Nah, tapi yang kerap kali kita pun sebagai orang Katolik lupa bahwa tadi kan ada 4 ya. Luther, Zwingli, Calvin, sama Anglikan. Sebenarnya ada orang kelima ini yang kemudian menyelamatkan gereja Katolik. Sejarah gereja mencatatnya sebagai tokoh-tokoh reformasi gereja Katolik. Teman-teman kalau pernah dengar namanya Bellarminus, namanya Santo Ignatius dari Loyola, itu adalah orang-orang yang menyelamatkan gereja. Jadi waktu itu situasi gereja memang bobrok. Terutama korup. Korup kenapa? Karena gereja butuh uang. Butuh uang untuk apa? Untuk membangun Vatikan menjadi baru seperti sekarang. Jadi gereja ini lagi pembangunan gereja nih ceritanya nih, kayak di Satoran lagi pembangunan gereja nih kan. Maka gereja butuh uang. Nah, bikin duit. Ziarah butuh duit, pengakuan dosa butuh duit, misa ada tarifnya, intensi ada tarifnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, situasi itu terus membuat orang-orang seperti Martin Luther, Calvin, Zwingli, dan juga Anglikan di Inggris itu kemudian, gereja kok begini ya, pisah aja. Akhirnya mereka membentuk gereja baru. Juga tetap berpusat pada Tuhan Yesus, tapi dengan kebiasaan yang lain. Nah, tapi orang-orang gereja sendiri melakukan pembenahan ke dalam. Seperti Bellarminus, yang kemudian akhirnya membuat yang namanya katekismus. Seperti Ignatius Loyola, yang akhirnya membuat sekolah-sekolah Katolik, supaya orang-orang Katolik, dan yang terutama romo-romonya itu menjadi benar pola pikirnya, nggak korup lagi.
Maka zaman itu di gereja ada yang namanya Konsili Trente. Konsili yang terjadi di kota Trente itu membahas bagaimana kemudian ingin memperbaiki gereja ke dalam. Nah, dalam perjalanan waktu sampai kemudian Konsili Vatikan kedua, Paulus ke-6, Konsili Vatikan kedua itu kan Paus Yohanes 23, terus Paulus ke-6, sampai akhirnya Paulus kedua, kemudian muncullah yang namanya doa bersama di Asisi, kalau teman-teman tahu. Jadi Paulus kedua itu mengusulkan sebuah gerakan berdoa lintas agama di Asisi. Jadi kumpul pemimpin-pemimpin agama berdoa bersama, dan itu menjadi momen ketika orang-orang Katolik mulai berdamai dengan gereja-gereja lain. Dengan Anglikan sekarang sudah hampir jadi satu, sudah hampir bareng lagi semuanya. Gereja-gereja Protestan itu sudah mungkin tidak menjadi satu ya, tapi belajarnya sekarang sama-sama. Jadi banyak kuliah-kuliah Romo itu ya jadi satu sama kuliah-kuliah pendeta seperti itu. Sehingga akhirnya menyadari bahwa kita tetap bersaudara, tetap bisa saling mendukung begitu. Sehingga usaha menyatukan ada. Begitu, Debbie. Cukup menjelaskan atau ada lagi yang mau diperdalam? Gimana, Denny? Udah mau. Cuma kadang kan Semoga kita yang pertanyaan satunya cukup menjawab tadi ya. Ya, mungkin apa? Jadi kenapa gereja Katolik itu tadi kan Romo menjelaskan nih mau mengembalikan semuanya ke menyatukan semuanya. Kenapa menyatukannya ke Katolik gitu? Oh ya, itu ya. Kenapa ke Katolik? Iya. Gereja Katolik itu landasan imannya ada 3, teman-teman. Kalau teman-teman pernah tahu, dan saya rasa teman-teman sudah tahu ya. Kitab suci, tradisi, dan ajaran gereja. Nah, teman-teman, fun fact, Yesus itu kan tidak menulis kitab suci. Iya atau iya? Yesus itu tidak pernah meminta muridnya menulis. Tetapi yang diajarkan oleh Yesus adalah sebuah cara hidup. Sebuah tradisi sebenarnya, sebuah tradisi kehidupan yang terpusat pada Allah. Maka payung besar dari gereja atau payung besar dari komunitas yang sebuah tradisi. Nah, perpecahan atau misalnya kelompok-kelompok yang akhirnya memisahkan diri dari gereja itu sebagian besar menolak tradisi. Nah, pandangan itu yang kemudian menjadi sebuah keyakinan dalam gereja bahwa Yesus itu kan mengajarkan tradisi, maka tradisi yang utama ini yang perlu kita jaga. Karena, teman-teman, tradisi itu yang melahirkan kitab suci. Kitab suci itu dijadikan sebuah buku seperti sekarang. Sebuah bendelan kumpulan kitab-kitab itu tahun 300-an. Dan itu berangkat dari tradisi lisan sebenarnya. Maka kembali ke tradisi. Ajaran gereja itu berangkat dari tradisi. Bagaimana tradisi kebiasaan kalau misalnya ada sesuatu permasalahan duduk bersama. Dan tradisi itu sendiri tentang liturgi, tentang kebiasaan-kebiasaan berdoa, itu semua berangkat dari kebiasaan. Maka dasar itulah yang kemudian menjadikan sebuah pegangan bagi gereja Katolik. Tuhan Yesus itu mengajarkan sebuah tradisi. Tetapi gereja Katolik juga sadar bahwa interpretasi kita terhadap tradisi juga berkembang. Interpretasi kita terhadap tradisi itu juga bertumbuh. Sehingga gereja sekarang itu bukan gereja yang sudah jadi. Itu kenapa tadi Romo kan bilang soal Ecclesia Semper Reformanda. Gereja itu sebuah proses menjadi. Gereja itu bukan noun, tapi verb. Gitu. Begitu? Oke, Romo. Thank you, Romo, untuk penjelasannya. Ya, jadi ya terjawab ya. Kenapa? Ya mungkin gereja gimana ya? Saya jadi bingung menyimpulkannya. Lagi bingung. Iya, karena rada kompleks ya Romo ya. Ya udah, yang penting percaya aja apa yang nggak percaya aja sekarang. Nggak boleh. Simpelnya gini, gereja itu tumbuh dari tradisi, ya. Karena Yesus mengajarkan kepada kita sebuah cara hidup. Gitu. Nah, tradisi itu berkembang dan bertumbuh dalam sebuah proses menjadi semakin serupa dengan cara hidupnya Yesus sendiri. Ya. Gitu. Jadi ya kalau dibilang
kita percaya kitab suci aja, itu juga kurang tepat, Romo ya. Masih ada tradisi dan ajaran gereja yang diturunkan dari temurun dari pada saat zamannya Yesus waktu itu gitu sampai sekarang, dan itu masih berdiri kuat sampai sekarang turun temurunnya gitu Romo. Iya. Oke, thank you Romo. Mungkin teman-teman lain ada yang mau bertanya karena di Slido ada beberapa pertanyaan. Untuk teman-teman yang langsung bertanya itu dikasih privilege. Kayak Denny tadi. Yang di Slido dikesampingkan dulu. Ayo, siapa yang mau live nanya langsung sama Romo Bondi karena ini adalah pembahasan yang ada Mega. Oke, Mega, silakan bertanya sama Romo. Halo, Mega. mau tanya, sebenarnya mau tanya pengalaman pribadi Romo aja sih, kayak tradisi atau doa Katolik apa yang Romo paling punya personal experience di situ. Romo kayak Romo cintanya di Katolik tuh kayak lewat tradisi apa gitu, sama mungkin kayak pengalaman Romo kayak kenapa Romo mau jadi Romo gitu. Kayak cintanya ke Katolik tuh gimana sih gitu. Apa yang membuat saya cinta Katolik gitu? Ya, ya. Iya, apa ya? Kalau dari pengalaman saya, yang membuat iman Katolik bertumbuh, baik itu di dalam diri saya dan juga dalam sejarah gereja ternyata juga sama ya teman-teman, adalah yang namanya devosi. Jadi Katolik itu adalah salah satu agama, saya sangat berhati-hati bilang satu-satunya ya, tapi kayaknya salah satu deh. Saya agak nggak yakin agama lain ada yang punya devosi apa enggak ya. Jadi ada yang namanya bentuk doa resmi atau kita nyebutnya sebagai liturgi. Tapi ada juga bentuk doa yang sangat sesuai dengan hati orang yang sedang berdoa, yaitu yang namanya devosi. Itu yang membuat agama Katolik itu hidup gitu loh, nggak kaku. Kalau kita cuma stick ke liturgi aja ya, cuma apa-apa liturgi itu pasti kaku hidupnya. Tapi agama Katolik itu kan punya yang namanya devosi Bunda Maria, devosi para kudus, devosi malaikat pelindung dan sebagainya. Devosi sakramen Maha Kudus, adorasi apapun itu banyak. Termasuk ziarah itu juga devosi kan. Itu yang membuat kita hidup. Dan buat saya secara pribadi, devosi apa yang akhirnya menyuburkan iman saya, gampangannya gitu. Itu ada 3 teman-teman. 1, devosi terhadap Bunda Maria atau Rosario. 2, devosi terhadap malaikat pelindung. 3, devosi terhadap Santo Baptis saya. Gitu. Mulai dari belakang. Devosi terhadap Santo Baptis atau misalnya Santo Santa kita, Santo Santa permandian kita. Itu saya doainnya sederhana, bahwa setiap di akhir doa saya selalu menambahkan Santo Albertus doakanlah kami. Sebuah keyakinan bahwa hidup saya itu juga di bawah bimbingan doa dari Santo Albertus. Jadi gampangannya saya jadi orang nggak ngaco-ngaco banget lah, ada yang doain gitu kan. Ketika semua orang misalnya pun nggak doain saya, itu ada Santo Albertus yang masih doain saya. 1. 2, malaikat pelindung. Malaikat pelindung itu saya percaya melindungi saya saat tidur. Dan kemudian melindungi saya setiap kali dalam perjalanan. Teman-teman percaya nggak percaya ya? Tapi seringkali saya juga pernah baca di mana gitu. Malaikat pelindung kita itu selalu ngingetin kita kalau kita keluar rumah. Kalau ada sesuatu yang ketinggalan, itu seperti kita tiba-tiba keinget gitu kan. Dia itu mempercayai itu sebagai malaikat pelindung yang sedang melindungi kita dalam perjalanan. Kayak misalnya, oh ternyata dompetnya lupa bawa, atau ternyata misalnya lampu di kamar lupa dimatiin dan sebagainya. Itu salah satu cara malaikat pelindung yang saya percaya dan ternyata gereja juga punya keyakinan itu. Percaya bahwa malaikat pelindung itu mendampingi hidup kita. Dan yang terakhir yang paling utama adalah Bunda Maria. Dalam doa Rosario khususnya. Kenapa? Karena setidaknya buat saya ya, buat saya yang hidup di Jakarta, yang apa-apa serba cepat, apa-apa serba mepet jadwalnya, doa Rosario itu kan kadang-kadang sesuatu yang ya jujur perlu kita akui kadang-kadang membosankan ya. Lama doanya nggak selesai-selesai gitu kan. Apalagi buat orang muda gitu kan, mau doanya cari yang pendek aja deh misalnya gitu. Tapi
Dari doa rosario itu saya belajar seperti Bunda Maria. Yang kemudian ikut Yesus itu memang ada prosesnya. Butir demi butir. Kadang-kadang saya tuh doa rosario sesimpel gini. Saya tuh bisa benar-benar menghayati doa rosario ketika saya nggak ngitung doa rosario Salam Marianya masih berapa lagi yang harus saya doain. Jujur apa jujur ayo. Teman-teman kalau doa rosario udah mulai bete, dihitung nih. Aduh, Salam Maria masih berapa nih? Udah Gitu ronde kan. terakhir nih, yes. Iya, wah udah peristiwa kelima nih, tinggal dikit lagi gitu. Nah itu kadang-kadang juga jadi tolak ukur saya ya. Oh, apakah dalam hidup saya gitu ya, ketika sedang berjuang, ketika sedang berproses itu kemudian pengen buru-buru jump to the conclusion gitu loh. Atau memang ada proses yang harus dijalani. Nah, itu yang kemudian membuat saya suka dengan doa rosario. Dan hidup devosi ini memang menjadikan iman Katolik itu subur dimanapun. Dan ini kan yang pengen pengen diserang bahwa kerap kali agama-agama lain tuh menganggap bahwa devosi nggak benar dan sebagainya. Karena memang secara sosiologis devosi itu yang menjadikan iman itu tumbuh. Gitu. Karena lebih dekat dengan kita. Gitu Mega. Mantap Romo. Gimana Mega? Ya berarti Katolik tuh kaya banget sih ya. Banyak tradisi, banyak apa ya yang bisa kita eksplor tuh banyak sih. Buat semua orang ada gitu ya, mau yang doa devosi ke siapa, ke Santo siapa, ke Bunda Maria. Coba tulis di live chat. Teman-teman pada punya devosi apa sih? Coba, Rama pengen tahu nih. Teman-teman pada punya, atau coba ditulis deh, apapun deh. Teman-teman punya devosi tertentu nggak yang dihidupi gitu? Mungkin nggak sangat teratur setiap hari ya, sesekali oke, tapi itu sudah menunjukkan kedekatan kita sama Tuhan. Devosi itu tapi maksudnya doa ya, Mo? Devosi itu semua kegiatan rohani di luar misa. Rohani di luar. Oh. Ziarah itu devosi. Apalagi? Tuh ada yang jawab mau novena Hati Kudus Yesus. Skapulir coklat. Wah. Berderma masuk nggak mau? Berderma itu sebuah tindakan nyata sih. Tapi devosi berderma. Belum pernah dengan yang kegiatan rohani ya. Skapulir coklat. Skapulir coklat ini kalau nggak salah tradisi Karmel ya. Iya. Ini juga sebuah devosi yang banyak orang pakai. Rosario, kayak gitu. Iya, kalau aku sendiri masih agak susah nih Mo buat berdevosi. Kitab suci aja susah Mo. Baca kitab suci sama doa biasa aja Mo, itu termasuk devosi nggak? Kayak. Baca kitab suci itu devosi ya, termasuk. Karena ada juga tradisi cara baca kitab suci di gereja yang disebut Lectio Divina kan? Oh iya, iya. Itu juga termasuk devosi. Doa Koronka, doa Angelus. Nah, tuh doa Angelus tuh devosi paling sederhana loh. Oh, iya. Meluangkan waktu setiap jam 6, 12, 6. Nggak sampai 5 menit, teman-teman. Tapi berdoa. Ah, loh, latihannya gimana coba? Beras. Aduh. Ikut sesi panen, devosi nggak mau? Oke. Doa Yesus. Doa Yesus itu juga devosi yang sederhana tuh. Jadi, teman-teman kalau pengen belajar doa Yesus ya, ada yang versi panjang, versi pendek. Kalau yang versi panjang, kita mengulang-ulang kata-kata yang sama. Yesus juru selamatku, atau Yesus kasihanilah kami, dan sebagainya. Tapi cara yang pendek, yang seringkali juga Romo lakukan, adalah cukup mengatakan Yesus diulang-ulang. Mengatakan Y sambil tarik nafas, Sus sambil mengembuskan nafas. Coba teman-teman kita coba sama-sama ya, beberapa detik ya. Silahkan duduk relax. Relax. Oke. Lalu tanpa perlu diatur nafasnya, disadari aja. Tarik, dihembuskan. Nggak usah diatur. Silahkan menyadari nafas teman-teman saat ini. Sadari bahwa setiap kali menarik nafas, lewat hidung misalnya, di atas bibir kita menjadi lebih dingin. Lalu ketika menghembuskan menjadi lebih hangat. Sekarang di tiap tarikan nafas kita sebut Y sambil menghembuskan Sus.
Di dalam hati Yesus. Yesus. Biarkan nama Yesus menjadi satu dengan nafas kita. Biarkan kekuatan Yesus berada di dalam aliran darah kita. Biarkan akhirnya berkat Yesus memancar dari hidup kita. Yesus. Yesus. Oke, terima kasih. Silahkan dilanjutkan sendiri nanti malam. Simple tapi kayaknya menenangkan, Romo ya. Wah, Sejuk iya. rasanya. Kalau yang suka bersenandung, dijadiin lagu juga bisa. Lagu Amazing Grace, tapi kata-katanya jadi Yesus. Yesus, Yesus. Oh iya, betul. Yesus, Yesus. Tuh. Jadi ingat Lembah Karmel, ada yang komentar. Jadi kangen Lembah Karmel. Belajarnya di sana, teman-teman. Oh, oke. Saya baru Romo. ngintip Slido tadi. Wah, udah ngintip ya, Romo. Oke, mungkin Romo bisa pilih kalau udah ngintip. Mungkin mana yang Romo mau jawab, atau yang likes terbanyak tuh ada yang paling atas juga ada. Romo, bagaimana pandangan gereja terhadap teori dinosaurus evolusi Darwin dalam kaitan dengan Adam Hawa di kitab Kejadian? Oke. Fun fact, saya dapat jawaban ini dari TikTok, teman-teman. Oh, follow dong. Ya, sabar. Jadi, di TikTok itu dikatakan, apa ya waktu itu ya? Tapi saya sangat setuju sih, penjelasannya sangat saintifik dan sangat tidak bertentangan dengan Tuhan gitu akhirnya. Bahwa banyak ilmuwan itu menggambarkan proses penciptaan dunia kan dalam sebuah proses waktu ya. Bahwa kemudian itu direfleksikan dalam Alkitab menjadi 7 hari, itu kan bukan berarti bahwa dunia diciptakan dalam 7 hari. Ya. Teman-teman, Alkitab kita ini, nih, buku kita ini yang tebal ini bukan catatan sejarah, teman-teman. Alkitab atau kitab suci adalah sebuah refleksi iman atas pengalaman hidup manusia. Refleksi itu apa? Refleksi itu gampangannya catatan harian. Misalnya teman-teman ada yang punya kebiasaan menulis refleksi atau catatan harian. Kan kerap kali peristiwanya sederhana ya. Misalnya tiba-tiba WhatsApp kita dibalas oleh orang yang lagi jadi gebetan kita gitu. Kita tulis di catatan harian bisa jadi berlembar-lembar, padahal cuma sebuah peristiwa sederhana, gebetan kita balas WA kita, misalnya gitu. Nah, itu yang juga terjadi dalam Alkitab ini. Ada sebuah peristiwa historis yang direnungkan kembali dalam kacamata iman menjadi Alkitab. Maka, gereja nggak apa-apa dengan teori dinosaurus sebenarnya. Bahkan, evolusi Darwin, kalau teman-teman belajar biologi lanjut ya, kebetulan saya dapat kesempatan belajar biologi lanjut waktu S2 teologi. Jadi waktu S2 teologi itu ada mata kuliah tentang epistemologi. Nah, di situ saya belajar bahwa ternyata Darwin itu teorinya bukan evolusi, teman-teman, tapi seleksi alam. Bahwa manusia itu bukan murni dari monyet. Akan tetapi, pada zaman purbakala, itu ada monyet jenis A, monyet jenis B, monyet jenis C. Kenapa disebut monyet? Karena jenis A ternyata dalam menghadapi musim dingin mati. Monyet jenis B ternyata ketika berhadapan dengan musim yang terlalu panas mati. Sehingga adalah monyet jenis C. Nah, monyet jenis C ini ternyata dari cikal bakal ini memang sudah berbeda dengan monyet yang kita kenal sekarang. Nah, monyet jenis C ini yang menyempurna menjadi manusia begitu. Sehingga dari awal memang ada banyak jenis monyet, mungkin gampangan yang gitu. Dan dalam seleksi alam terus karena penyesuaian dengan situasi alam sehingga ada yang kemudian mati, ada yang berlanjut hidup dan sebagainya gitu. Teori Darwin itu bukan evolusi, bukan berubah, tapi seleksi sebenarnya. Gitu. Jadi karena
hewan diciptakan lebih dulu dari manusia di hari keberapa, terus lanjut hari ke-7 terakhir manusia gitu Romo ya. Yes, betul. bisa ada kaitannya, benar. Oh, berarti di antara hari itu dinosaurusnya udah punah, baru Adam dan Hawa lahir gitu. Iya, gitu kan. Saya bayangin ya, mungkin dulu penulis Alkitab juga ini kali ya, pinter ya. Kalau dia menulis rangkaian kisah penciptaan secara kronologis dari hari ke hari, mungkin kitab Kejadian udah jadi 3 seri Alkitab sendiri, baru ngomongin penciptaan gitu kan. Nah, bagaimana sekarang itu dibaca ulang sebagai karya Tuhan, kemudian menjadi 7 hari gitu. Dan 7 itu kan dalam tradisi Alkitab sebuah kesempurnaan. Jadi lebih daripada sebuah kenyataan bahwa memang secara waktu real 7 hari pasti nggak kayak gitu lah. Oke. Ya, Soal lama-lama. ini ada yang mau berpendapat mungkin sebelum saya lompat ke pertanyaan berikutnya? Nah, ada teman-teman yang mau berdiskusi. Yes. Saya nggak setuju Robo gitu. Saya ada baca apa gitu, baca artikel, Romo salah, TikToknya salah gitu, ada nggak? Atau ada yang mau meneguhkan, itu juga boleh. Boleh dibuka mic-nya, ini seru nih pembahasannya. Sambil Romo baca-baca pertanyaannya. Ada? Nggak ada. Memastikan aja, mau. Yes. Oke. Artinya ya seperti kita ketahui, kitab Kejadian itu berarti kita nggak bisa telan mentah-mentah gitu kan. Bahwa apa yang terjadi lah, terus si Hawa digoda ular segala macam, terus ditendang ke bumi, dan lain sebagainya, itu nggak bisa ditelan mentah-mentah lah, intinya begitu ya. Sebagaimana kitab suci itu kan ditulis dalam situasi orang berdoa sebenarnya ya. Ya cara memahami kitab suci paling tepat adalah dengan berdoa juga. Kitab suci itu kita yakini merupakan karya roh yang hadir dalam diri penulis sehingga bisa menciptakan sebuah karya iman yang sedemikian kompleks. Nah, dalam situasi itu kita pun perlu membacanya dalam sebuah kerangka yang serupa. Gitu. Termasuk kalau teman-teman memang sangat tertarik terhadap kitab suci ya. Sekarang kan banyak kursus-kursus kitab suci ya. Karena misalnya kita baca kitab, kita punya kesempatan bisa punya akses ke bahasa aslinya atau bahasa yang lebih kuno lah, nggak usah sangat asli ya. Misalnya punya akses ke bahasa Latin atau bahasa Yunani-nya. Itu nanti seringkali artinya menjadi lebih jelas. Gitu. Ya, mungkin kalau mau kursus studi Alkitab, kitab suci sama Romo Bondi boleh gitu ya. Nggak usah jadi. Di Tebet ada tempat kursus kitab suci teman-teman. Atau kalau mau extension course teologi di tempat kuliahnya Romo juga boleh. Ngapain Romo kok jauh-jauh kalau ada yang dekat? Yeah. Saya kebetulan nilainya jelek waktu itu. Takutnya nggak valid. Iya kan yang terakhir menjadi yang terdepan. Gitu kan, Mo. Saya valid English. Oke, Romo. Oke, thank you Jos buat tanggapannya. Ya, thank you, Mo. Thank you, Len. Romo, udah dipilih pertanyaan berikutnya? Ya, yang berikutnya aja. Ya, boleh. Malam Romo, di masa lalu, masa gelap, apa yang pernah dialami gereja dan pelajaran apa yang bisa diambil dari saat kekelaman itu? Oke, saya ambil satu contoh aja ya, karena banyak. Kalau mau ditanya, masa gelap apa yang pernah dialami gereja banyak. Satu contohnya adalah soal tadi, bagaimana gereja yang korup. Jadi teman-teman, sudah sejak zaman dulu, yang namanya uang itu bisa membutakan manusia. Rasul Yesus Yudas Iskariot terbutakan oleh berapa keping perak? Ada yang masih ingat? Ayo berapa keping perak? 21. Ada angka lain? 30. Berapa, Kevin? 30, Mo. 30. Ayo berapa keping perak? Ada yang ingat? 15. Sebenarnya Romo lupa pakai nanya. Coba kita pastikan di Alkitab. Kayaknya sih 20 deh. 30 perak. Ya, betul. Matius 27 ayat 3. Jadi sejak zaman Yesus
yang namanya uang itu bisa membutakan gereja, bisa membutakan kita, bisa membutakan orang beriman, bahkan orang yang dekat dengan Yesus pun. Nah, waktu itu pernah terjadi itu, walaupun alasannya mungkin terkesan masuk akal ya, kan untuk bangun gereja, untuk bangun tempat tinggalnya Paus di Roma gitu ya. Tapi kemudian akhirnya gereja menyadari kok gitu amat ya dulu ya, bahwa kemudian apa-apa ditarifin gitu loh, apa-apa ada tarifnya, kayak pesan Gojek aja akhirnya gitu kan, jauh dekat, ada jaraknya dan sebagainya. Mungkin zaman dulu ada promo juga, ada cashback gitu ya, nggak mungkin sih, ada promo pelayanan. Tapi ya saya membayangkan waktu itu pernah terjadi dalam kehidupan gereja. Nah, surat ke surga, ada yang komentar di chat, benar bahwa dulu yang namanya, misalnya ada saudara kita meninggal, lalu kita minta di penuh atau istilahnya indulgensi supaya arwah itu masuk ke surga, itu bayar. Kayak gitu. Nah, itu kemudian jadi refleksi gereja, dan setelah Konsili Trente semua itu dihapuskan, nggak ada tuh yang namanya tarif-tarif pelayanan gitu. Dan kemudian sekarang pun oleh Paus Fransiskus, Bank Vatikan dibongkar kan, bahwa ternyata banyak romo-romo juga korup, banyak uskup kardinal juga korup. Dan itu menjadi pembelajaran bahwa gereja perlu uang, iya, tapi gereja jangan sampai dibutakan oleh uang. Gitu. Itu kenapa di Keuskupan Agung Jakarta tim auditnya sampai 2, audit internal dan audit eksternal gitu kan, sehingga ya apa ya, tadi dibilang Yesus dalam bacaan yang kita renungkan bersama-sama ya, cerdik seperti ular tapi tulus seperti merpati. Jangan sampai kemudian uang tuh menguasai gereja. Justru bagaimana gereja bisa memanfaatkan itu untuk berbagi berkat dan berbagi kasih, itu jauh lebih luar biasa menurut saya. Gitu, salah satu contoh tentang apa yang pernah terjadi di masa kegelapan dan kemudian pelajarannya apa. Ada yang mau menanggapi mungkin terkait hal ini? Atau mau ada contoh lain yang mungkin teman-teman tahu dan mau ditanyakan? Yes, Clifford. Malam Romo. Ya, sorry nggak nyalain kamera ya Romo. Oke. Dibuat diskusinya agak lebih panas sedikit. Jadi benar katanya Romo tadi, saya juga setuju di mana gerakan reformasi ini merupakan suatu pembaruan yang merupakan langkah tepat di mana reformasi ini dilakukan di dalam gereja, tidak di luar seperti denominasi yang lain. Dan dokumen yang paling benar-benar terkenal mengenai reformasi ini tentu saja yang Konsili Vatikan kedua, di mana dokumen konsili pastoral yang sangat diagung-agungkan sebagai gerakan pembaruan gitu. Sekalian tadi kayaknya ada yang tanya di Slido juga mengenai Konsili Vatikan kedua. Nah, yang jadi pertanyaan saya Romo mengenai reformasi ini, sejauh dan seliar apa sih reformasinya yang terjadi di Gereja Katolik ini? Di mana sekarang mulai ada di Jerman, ada beberapa pastor juga yang memberkati pernikahan homoseksual. Lalu terjadi banyak gerakan-gerakan yang sangat bertentangan dengan liturgis. Dan yang paling final terakhir adalah Paus Fransiskus yang mengeluarkan Traditionis Custodes. Apa, sorry? Traditionis Custodes yang menghala, ya itu. Jadi pertanyaan saya, sejauh mana sih reformasi ini dapat dilakukan, Romo? Waduh, berat ya. Romo sampai googling tuh. Nggak, ini saya nyatet pertanyaannya banyak banget. Ya, mungkin bisa. Udah Romo, pertanyaannya udah jelas? Yes. Oke, silakan Romo. Waktu dan tempat. Terima kasih. Ya, jadi kalau kita bicara soal reformasi, kita nggak boleh lompat langsung ke Konsili Vatikan kedua, teman-teman. Karena konsili yang pernah dilakukan di Trente, 1600-an itu. Konsili Trente itu lebih banyak bicara soal Protestantisme. Sementara Konsili Vatikan kedua adalah bagaimana gereja berdamai dengan dunia sebenarnya, teman-teman. Jadi kalau kita bicara gereja dengan denominasi Kristen, itu kita ngobrolnya tentang Konsili Trente. Kalau gereja berdamai dengan dunia, itu kita bicara tentang Konsili Vatikan kedua. Nah, kalau bicara tentang Konsili Trente, waktu itu yang mau dikuatkan dalam hidup menggereja adalah soal 3 tonggak iman tadi.
bahwa ketika denominasi itu sangat berpegang pada kitab suci, gereja pengen mengingatkan, teman-teman, bukan cuma kitab suci yang penting dalam hidup menggereja, tapi ada juga iman dan ajaran. Apa namanya, magisterium itu. Itu yang terjadi waktu Trente. Jadi Trente itu reformasinya ke dalam ya. Jadi karena gereja korup, maka perbaikannya ke dalam. Apa namanya, sel-sel di dalam gereja yang rusak diperbaiki lah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau Konsili Vatikan kedua, ceritanya lain. Konsili Vatikan kedua itu, bayangin teman-teman, dari tahun 1500 sampai tahun 2000, berarti 500 tahun. Gereja tuh ngurusin apa-apa ke dalam aja. Gereja tuh apa-apa ngurusin, wah ini gimana nih cara melangkah yang benar secara liturgis gitu kan. Apakah harus kaki kanan dulu atau kaki dulu gitu. Mungkin agak lebay, tapi mungkin ada yang begitu, membahas sampai seperti itu. Tapi itu yang terjadi selama 500 tahun. Tiba-tiba dalam proses perjalanan 500 tahun terjadi Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Pertama. Jadi kalau kita ingat peristiwa sejarah 1900, akhir 1800, awal 1900 terjadi Perang Dunia Pertama. Lalu selang sekitar 40-50 tahun kemudian terjadi Perang Dunia Kedua. Dan apa yang dilakukan gereja? Diam. Gereja tahu itu salah. Maka kemudian gereja mulai berpikir, apakah gereja itu menjadi suci karena dia sibuk dengan dirinya sendiri? Atau justru gereja menjadi suci karena dia bisa hidup di tengah dunia dan punya kontribusi? Maka Paus Yohanes 23 yang waktu itu dipilih oleh para kardinal karena dengan alasan yang sangat teknis. Nama aslinya Yohanes 23 itu siapa ya? Mungkin teman-teman ada yang ingat, boleh bantu Romo di chat ditulis ya. Siapa Cliff? Ingat gak Cliff? Bergoglio, bukan. Yohanes 23, siapa nama aslinya? Adalah itu, Yohanes 23. Jadi Yohanes 23 itu dipilih oleh para kardinal. Alasannya sangat teknis. Orang ini sudah lanjut usia, sudah tua. Kita angkat dulu sebagai paus untuk mempersiapkan paus berikutnya yang memang sudah dijaga. Tuh, thank you. Angelo Giuseppe Roncalli ya. Gitu. Uskup Roncalli. Uskup Roncalli itu dipilih karena dia sudah lanjut usia, supaya nanti nggak terlalu lama masa kepausannya, dan yang sudah disiapkan dan lebih, yaitu Paus Paulus VI, bisa naik berikutnya. Kok yang terjadi di luar perkiraan para uskup saat itu? Tiba-tiba dalam ceritanya gitu ya, suatu pagi Paus Yohanes 23 atau Uskup Roncalli itu lagi buka jendela. Terus dia merasakan angin segar masuk ke kamarnya. Lalu dia terpikir, jangan-jangan ya gereja perlu buka jendela supaya ada angin segar masuk ke dalam gereja. Makanya Konsili Vatikan kedua dibuka dengan ungkapan aggiornamento. Terbukalah. Dan memang itu yang terjadi. Gereja sekarang membuka jendela dan membiarkan udara luar masuk. Termasuk dalam Konsili Vatikan kedua, itu pertama kalinya konsili gereja itu mengundang orang-orang non-Katolik, para profesional, para ilmuwan, orang-orang muda. Sesuatu yang dulu nggak pernah terpikir. Oh ya, gereja tuh ternyata perlu mendengarkan suara umat ya. Bukan cuma gereja berbusa-busa berkhotbah, tapi nggak tahu umatnya punya pendapat apa. Konsili Vatikan kedua itu menjadi titik balik gereja. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa sekarang Konsili Vatikan kedua ditentang? Ya sangat wajar sebenarnya. Karena gereja tuh sudah 500 tahun punya sebuah kebiasaan. Konsili Vatikan kedua ini baru jalan sekitar 50-60 tahun. Maka proses sosialisasi juga mungkin belum selesai. Bahwa ada dokumen namanya dokumen Konsili Vatikan kedua itu juga mungkin belum dipahami secara benar. Sehingga kerap kali ditentang oleh orang-orang yang menganggap bahwa, dan tidak jarang ya teman-teman ya, para uskup yang menganggap bahwa, Konsili Vatikan kedua ini membuat gereja Katolik kehilangan kemurniannya. Kenapa? Karena terlalu berurusan sama dunia. Akan tetapi, bercermin sekali lagi dari Perang Dunia Pertama dan Kedua. Apa ya iya gereja mau diam saja di hadapan ketidakadilan? Apa ya iya gereja mau diam saja dengan kenyataan bahwa saat ini sedang banyak imigran yang kesusahan?
Apa ya iya gereja mau diam saja dengan segala permasalahan kemanusiaan yang terjadi di sekitar kita? Seperti itu. Nah, eksesnya kemudian bahwa tidak jarang ada orang-orang yang dalam tanda kutip kebablasan. Seperti misalnya tadi, kalau udah bicara soal LGBT, bicara juga soal kemudian pembaharuan liturgis yang sangat berlebihan, katakan seperti itu. Dan itu sesuatu yang sangat wajar terjadi ketika macan lepas kandang sebenarnya teman-teman. Bayangin 500 tahun dikungkung, tiba-tiba dilepas gitu kan, ya pasti itu terjadi. Cuma yang menarik dan juga patut kita syukuri dari gereja bahwa itu semua tidak langsung dikutuk menjadi sesuatu yang buruk. Diajak ngobrol dan sebagainya. Kalau tidak sangat prinsipil, tidak sangat esensial gitu, bukan tidak tidak jadi masalah misalnya. Seperti misalnya di Kuskupan Agung Jakarta nih kalau ngomongin liturgi ya. Kuskupan Agung Jakarta itu kan punya prinsip liturgi yang memerdekakan. Dan prinsipnya cuma satu. Kalian mau membuat liturgi dengan model apa bebas. Yang penting doa syukur agung tidak diubah. Udah itu aja. Bapak Uskup pernah bilang kayak gitu. Dan itu kan menjadi sangat sangat baik ya bahwa kemudian kita dalam perayaan Ekaristi itu ya juga mengalami sukacita. Nggak terpaksa karena memang urut-urutannya harus begitu dan sebagainya. Begitu, Clifford. Siap, terima kasih. Semoga cukup menjelaskan ya. Sudah. Atau ada yang mau ditambahkan lagi? Boleh? Nggak apa-apa. Ya, yang mungkin masih mengganjal, ya itu mungkin kayak sejauh apa sih? Apa kayak hal-hal esensial dari tradisi T besar ini yang kayak harus masih tetap dijaga di masa reformasi ini kayak gitu. Oke. Yang perlu dijaga adalah Gaudium et Spes artikel pertama. Jadi kalau teman-teman googling boleh googling nih. Coba Gaudium et Spes artikel pertama. Gaudium et Spes artikel pertama itu bicara, karena saya nggak bawa dokumen gereja, saya juga googling ya. Nanti saya share ke teman-teman link yang isinya dokumen-dokumen gereja dalam bahasa Indonesia. Jadi KWI sudah punya. Oke, selain Gaudium, apa sih tadi? Et Spes. Gaudium et Spes. Gaudium et Spes, oke. Gaudium et Spes Valen. Iya, maaf ya agak. Indonesia. Lidahnya agak terbelit-belit. Selain itu ada apa agak? Gaudium et Spes ini adalah konstitusi pastoral yang kemudian menjadi perubahan besar dalam gereja ketika berhadapan dengan dunia. Di artikel pertama, kalimat pertama itu dikatakan, sukacita dan harapan, kesedihan dan kecemasan manusia adalah sukacita dan harapan, kecemasan dan kesedihan gereja. Jadi intinya, gereja sebagai komunitas, itu bukan gereja terus ngomong-ngomong suci, nggak peduli sama apa yang terjadi di dunia. Apa yang terjadi di dunia, itu adalah keprihatinan gereja. Bahwa umat sedang bersukacita, gereja bersukacita. Kalau umat sedang sedih, gereja perlu sedih. Kalau umat sedang susah payah, gereja pun perlu susah payah. Nah, bentuk konkretnya itu seperti yang dikatakan Paus Fransiskus sebenarnya. Bahwa gereja itu hendaknya hadir sebagai rumah sakit di tengah medan perang. Bukan justru kalau lagi ada perang, gereja ngumpet di bunker. Diturun ke lapangan, kemudian bisa berbuat apa di tengah kesusahan itu. Nah, itu adalah batas di mana reformasi boleh terjadi. Nah, tentu batas ini kan sifatnya ambigu nih ya, bukan garis tegas ya, Cliff ya. Nah, kalau misalnya nanti sudah bicara yang lebih garis tegas, maka Cliff dan teman-teman perlu lompat ke dokumen-dokumen lain, seperti Sacrosanctum Concilium, seperti kemudian Dignitatis Humanae, kemudian misalnya lompat ke Familiaris Consortio dan juga Amoris Laetitia yang bicara tentang keluarga. Di situ ada. Salahnya yang lain udah nguap semua itu, Romo. Gitu. Tapi nggak apa-apa, jadi pengetahuan kita bersama. Waktu itu tadinya awal-awal saya diminta untuk jelasin itu sebenarnya, tapi
Ya, itu nggak selalu membosankan ya teman-teman ya. Jadi, ada juga kok yang menarik dari teks-teks panjang dan ribet itu. Nanti kapan-kapan mungkin kita bisa cari waktu untuk mengulas itu dengan cara yang lebih sederhana dan lebih santai. Karena isinya menarik. Oke, iya sih. Tadi Ambil Romo, ngopi, betul. ya, Gimana Valen? ya apa ya? Ya banyak sih hari ini kebuka ya dari Romo cerita dari kayak ternyata tuh seindah itu sih sebenarnya sejarah gereja Katolik ya, meskipun ada bobrok-bobroknya gitu. Oke, mungkin karena sudah terlalu larut malam, masih banyak pertanyaannya Romo dan ini ada semakin banyak likes-nya untuk pertanyaan tentang api penyucian juga. Tapi mungkin kalau Romo kembali menjawab kita bisa sampai jam 12 ya kayak Romo bilang tadi. Jadi mungkin teman-teman sorry banget untuk pertanyaannya yang belum sempat terjawab. Nanti bakal kita share ke Romo ya. Romo bersedia untuk menjawab? Tertulis gitu maksudnya? Iya, tertulis. Diskusi Takut. aja. Kan saya kan di Satora masih lama. Ntar kapan-kapan kita bikin sesi Oh tentang iya, api. iya. Boleh lah. Oh ya, bisa. Karena fun fact, api penyucian ini masuk ke dalam satu list yang disuguhkan ke Romo kemarin ya. Iya, saya udah nyiapin, saya udah download buku-bukunya loh teman-teman. Oh gitu. Terus tahu-tahu tiba-tiba berubah ya, udah nggak apa-apa. Okay. Nah, mungkin bisa dijelaskan Romo lebih rinci lagi di next panen. Mungkin kita bisa sebagai ide baru untuk membawakan materi mengenai api penyucian gitu ya, Wo ya. Dan mungkin pertanyaan-pertanyaan lain mungkin yang bisa jadi tertulis nanti kita serahin ke Romo. Kalau Romo bisa bantu jawab secara sederhana, Romo mungkin akan bersedia atau di diskusi lainnya. Apa ya? Mungkin satu tips. Jadi lain kali kalau teman-teman ada curious sama satu pertanyaan, bisa langsung buka mic-nya, langsung tanya gitu. Jadi nggak nunggu Slido. Jadi kalau kayak gini banyak yang nanya, ya Slido-nya tersingkirkan. Maaf ya teman-teman, tapi next kita akan diskusi lebih lanjut lagi. Thank you Romo Bondi untuk hari ini. Mungkin untuk menutup sesi kita pada malam hari ini, Romo bisa bantu pimpin doa. Sekaligus setelah Romo selesai berdoa, kita akan lanjut doa, bukan novena ya, doa buat corona Romo. Jadi panen ini ada devosi juga nih, mau devosi devosi berdoa. Kemarin itu novena corona. Sekarang kita sederhanakan menjadi doa corona saja. Oh ya, mungkin kita foto bareng dulu ya sebelum semuanya kabur ini. Oh ya. Teman-teman mungkin bisa dinyalakan kameranya sebentar, kita foto sama-sama. Ya, boleh dibenerin rambutnya, boleh pakai lipstick, ya cepetan ya, tapi nggak di. Wah, Jas udah ganteng tuh, dia cepet banget ke salon deh barusan. Oke, ready? Kita foto, 1, 2, 3. Iya, satu lagi, masih ada 2 sih. Senyum. Oke, ya satu lagi, mati semua kameranya, nggak apa-apa. Thank you semuanya, dan jangan leave dulu, kita masih ada doa buat devosi tadi ya, yang Romo bilang kita ada devosi berdoa untuk corona ini juga sama-sama, dan ada beberapa pengumuman juga, sebentar aja, nggak akan lama. Boleh Romo pimpin doa sekalian? Berkatnya setelah doa corona? Iya. Kalau doa corona dulu baru doa penutup boleh nggak? Biar nggak ribet. Oh iya, benar juga sih. Oke. Yang bertugas, silahkan. Siapa nih? Vicky CB ada nggak? Nggak ada ya? Oh, besok mulainya. Oke, saya salah informasi ternyata Romo. Oke, ya, berarti langsung aja doa penutup, iya. Oke. Mari teman-teman yang terkasih, kita satukan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji
kasih. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa pada malam hari ini Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami, memberkati jaringan internet dan peralatan elektronik yang kami gunakan, sehingga kami dapat saling berbagi kisah, bertukar pikiran, mendalami sabdamu, dan terbuka atas pencerahan yang telah Engkau karuniakan dalam hidup kami. Semoga perjalanan kami, perjalanan iman kami pada malam hari ini, membawa kami akan sebuah kesadaran bahwa kami adalah bagian dari gerejamu yang senantiasa bertumbuh dan berproses untuk dapat semakin serupa dengan Engkau. Ya Tuhan, setelah ini kami akan kembali ke dalam kegiatan kami masing-masing, kebersamaan di tengah keluarga, dan juga pada akhirnya malam nanti beristirahat untuk besok bangun dengan kekuatan baru. Kiranya Engkau hadir bersama kami, menyertai kami senantiasa, melindungi kami dari yang jahat, sehingga besok kami dapat kembali bangun dengan tenaga baru untuk dapat menciptakan dalam kehidupan kami. Semua ini kami mohon ya Bapa dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita doakan satu kali sama Maria untuk saudari-saudara kita yang sedang sakit, untuk mereka yang sedang berjuang di tengah masa pandemi ini, dan juga untuk permohonan kita masing-masing. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah memberkati saudara-saudari sekalian, keluarga, orang-orang yang kita doakan dan kita kasihi, seluruh pekerjaan, kegiatan kita, pelayanan, dan hidup kita sepenuhnya, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Thank you, Romo. Thank you semuanya.